Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa lamma Allah ta'ala faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan sayati samanu ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama marilah kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini. Coba bayangkan Pak, di famila imataide, alhamdulillah kita masih bisa melihat dunia ini. Di famila imataide kita masih bisa melihat keluarga kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, sehingga kita bisa berkumpul pada saat sekarang. Coba renungkan. Di famila imataide Pak, di waktu ele tiba-tiba di dule pakai di irwajita, tiba-tiba di dakita, tiba-tiba di darangkalinga, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Itu artinya cintanya kepada Allah, kepada hambanya itu luar biasa. Coba renungkan, di famila imataide Pak, tiba-tiba kita berada di alam kubur, tiba-tiba engkeki ridwana tani naudzubillah min zalik, siruntuki malaikat munkar dan nakir. Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu bukti nafojita Allah taala sehingga kita bisa hadir pada saat sekarang ini. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Tarabatu makiring salawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi Pak, jangan pernah meremehkan yang namanya salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah mabarakah iyaro zaman-zaman. Orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah malampaimu fabarakakan apapun dia lakukan, nariku engkau disertai dengan salawat. Kemudian orang yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan yang namanya yanaritu syafaat Rasulullah Subhanahu wa taala. Olehnya itu marilah kita mengamalkan yang namanya salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, bagaimana dengan salat kita pada hari ini? Bagaimana kebaikan-kebaikan kita pada hari ini? Bagaimana dengan sedekah-sedekah kita pada hari ini? Bagaimana hubungan kita hablum minallah dan hablum minan nas pada hari ini? Jangan sampai hari-hari sebelumnya tidak ada peningkatan daripada hari-hari ini, dalam arti yang bahwa narikutenya
Idi paresawi aleta maka bagaimana dengan sholat saya pada hari ini, maka tidak ada pula. Dalam artian bahwa engkau kita nawi aleta maka bagaimana hubungan saya kepada Allah pada hari ini, bagaimana dengan sedekah-sedekah saya pada hari ini, bagaimana dengan amal-amal soleh saya pada hari ini. Jadi tulis mata engkau kita nawi aleta, engkau ki paresawi aleta. Bagaimana dengan kualitas ibadah saya pada hari ini, baik atau tidak? Nah sebab magai narikutannya aleta taniki sendiri dalam arti yang bahwa nigatona pale meloki puraiki narikutannya idi matu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita senantiasa untuk bermuhasabah dalam setiap harinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati saban wa ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tu sewa waktu. Ya ummatku yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Temakan apujinna lima sewa-sewa, akan tetapi nalau kita lima sewa-sewa. Lama rasidi ya naritu wa yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhir. Terlalu cinta kepada dunia akan tetapi wa yansawna al-akhir. Kita bisa melihat sekarang betapa sibuknya mencari uang. Dek nakada riwat tu pella, riwat tu bosi, riwat tu kecil, apapun itu yang penting bisa mendapatkan yang namanya uang. Karena dengan urusan dunia mereka lupa kepada Allah. Sibuk nih tempat kerjaan, sibuk nih kantornya, sibuk nih galunna, sibuk nih jama-jamana, akhirnya dia lupa kepada Allah. Nah lupai masempanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang bisa menolong kita di alam kubur nanti, Pak? Niga kira-kira mata wadi toloki narekonataniki malaikat mungkar dan nakir maka menurabbuka siapa Tuhan? Siapa kira-kira yang bisa menolong kita, Pak? Narekotannya amalak made cipta, narekotannya sempajata, itu yang akan menolong nanti. Siapa yang kira-kira bisa menolong kita? Narekotannya amal-amal kita. Apakah bos kita yang bisa membantu nanti? Apakah istri kita bisa membantu nanti? Apakah keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur atau tidak? Disitulah kita bisa berpikir, maka yang bisa menolong kita adalah amalan-amalan soleh kita, terutama yang itu amalan sempajata. Tidak ada yang bisa menolong kecuali dengan amalan sempajata. Nareku makasih, nareku mageloi iya sempajata, insyaallah makasih manangi iya rosinina amalan madecita. Olehnya itu jangan sampai karena urusan dunia kita lupa kepada Allah. Jangan sampai karena kita sibuk dengan dunia kita dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Nasabah iya rodolino untuk cinam pengkibah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yanar itu terlalu cinta, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Malada imam puji resengi warang parang akan tetapi wayan sonal hisab sininna ira warang parata da punai matu punya pak duita ulawata otota motorota bolata apapun itu akan diminta pertanggungjawaban. Jangan mengira bahwa sininna ira warang parata tidak tenang, pasti akan diminta pertanggungjawaban, mau besar mau sedang mau kecil itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mega ir warang parata insyaallah semakin mega mantu pakutanan sebelum pengelatan. Alhamdulillah nariko mega warang parata, mega duita, mega bolata,
makanya bola tak mega otota nareko insyaallah itu akan menolong nanti nareko untuk pakai gunewi iya orang parata nasibawi maneji untuk masih dekat insyaallah itu akan menolong nanti kita nasabah iro orang parang di teneki mantap di mana kamu mendapatkan harta inti gak mulolongi orang perang dan engkau membelanjakan untuk apa. Jadi jangan mengira bahwa cedek kelalu bahwa orang barat lalu tidak ditanya enggak. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya terlalu cinta kepada bangunan yang mewah akan tetapi wayan sonal malah ada imam poji rasanya bangunan yang mewah akan tetapi wayan sonal kubur. Hari ini kita masih bisa tidur enak-enak Pak, akan tetapi besok belum tentu. Mageloi bolata yesoe baja belum tentu dalam artian bahwa engkeki rijuana tanah. Mau kaya, mau miskin pasti kita berada di bawah tubuh Pak. Pasti engkeki rijuana tanah Pak. Olehnya itu janganlah terlalu cinta yang namanya bangunan yang mewah karena ujung-ujungnya pasti kita akan berada di bawah kubur. Jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya terlalu cinta kepada kehidupan di dunia akan tetapi wayang saunal maut. Maka dari Allah ta'ala kullu nafsin saikatul maut. Sininna anu makin nyawai pasti narasakan rasanya amating. Yang kita ada di dalam masjid ini kita akan menyusun jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala artian bahwa hari ini kita hidup besok belum tentu kita hidup agi-agi dapunai makukwe apuna namanya Allah subhanahu wa ta'ala karena kenapa engkau mati sewa waktu iya romatatak melu kipake guneng lauri ada cengenge melu kipake guneng lau untuk mengaji akan tetapi sekarang tidak bisa karena kenapa riwan dari pamasin pengelakang engkau mati sewa waktu ia ropak letak meluki pakai gunai dalam hal untuk bersedekah dalam hal untuk kebaikan sekarang tidak bisa karena sudah kembali ke rahmatullah. Engkau mati sewa waktu ia roaje tak meluki pakai guna lori masjid sekarang tidak bisa karena kembali ke rahmatullah reuni repamasin pengelatan. Jadi kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala karena rasanya amatnya tidak memandang bulu mau kaya mau miskin kau engkau pangkatna ya regediga ke pangkatna kita akan tetap menghadapi melewati yang namanya pintu maut yang dari itu pintu kematian jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya jangan sampai karena urusan dunia Anda lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai karena urusan lenota dalam lupai yang dari itu sampahnya. Kemudian jangan sampai karena kita terlalu cinta kepada bangunan-bangunan yang mewah akan tetapi dan lupai maka dah onro pacah purta yang dari ungkeki rijuana tadi. Jangan sampai karena kita terlalu terlena dengan kehidupan di dunia dan lupai maka dah melo itu mati. Jamaah rahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan maka itulah yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita berada di golongan itu. Jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayatil wasitril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.